Halo guys, kembali lagi dengan saya Alvesting dari Akademi Kripto. Kali ini kita akan membahas modul yang berjudul Crypto Technical Indicators atau CTI bagian pertama. Jadi apa sih sebenarnya technical indicators itu? Jadi technical indicator itu merupakan suatu tools atau alat yang bisa teman-teman jadikan suatu alat untuk menganalisa pasar. Jadi pada dasarnya technical indicators ini mengambil data historis dari market untuk kemudian teman-teman jadikan suatu alat pengambilan keputusan trading. Nah, jadi apa aja manfaat dari technical indicators ya? Kita ngomongin ya dari segi kemurahan dulu ya. Karena ini sebenarnya kalau teman-teman pakai technical indicators ya di platform TradingView itu pada dasarnya itu nggak bayar ya teman-teman. Kecuali teman-teman pengen fungsi yang lebih advance lagi, itu teman-teman harus bayar. Dan lebih dari 95% ya platform trading itu selalu bekerja sama dan menggunakan TradingView. Jadi teman-teman bisa ya explore dimanapun ya platform trading apapun, itu hampir semua menggunakan si TradingView ya, karena gratis juga ya. Sehingga di poin sini juga ada juga kemudahan aksesnya ya. Jadi teman-teman bisa tinggal klik www.tradingview.com karena semua yang kita gunakan technical indicatorsnya ini dari platform TradingView. Dan di TradingView sendiri ya, mereka itu juga lumayan fleksibel ya. Apa fleksibelnya di sini? Jadi fleksibelnya ini tipikal indikatornya di sini semua adalah open source, di mana teman-teman bisa mengkustomisasi sendiri ya. Karena teman-teman bisa nyesuaiin sesuai dengan gaya trading teman-teman. Siapa tahu ya nanti teman-teman juga bisa ya mengcustomize indikator buatan teman-teman sendiri. Jadi fungsinya atau manfaatnya technical indicators ini yang utama itu adalah mengkonfirmasi bias. Ini misalkan teman-teman punya bias long ya atau bias short ketika market akan turun, teman-teman pakai technical indicators ini untuk mengkonfirmasi bias yang teman-teman miliki. Jadi tahapannya gimana technical indicators ini? Jadi pada dasarnya technical indicator tuh sama ya teman-teman kayak research. Jadi teman-teman buat hipotesis dulu yang pertama. Jadi teman-teman analisa kira-kira market ini misalkan bullish atau bearish. Oh bullish misalkan harganya mau naik. Oh misalkan marketnya bearish ya berarti harganya akan turun. Nah itu kemudian teman-teman kumpulkan data lebih banyak. Lihat chartnya. Kemudian buka indikatornya. Terus baru setelah ada chart dan indikator teman-teman bisa menganalisa. Oke saya lihat chart patternnya. Oke saya lihat market strukturnya. Ini bullish ya ini bearish. Baru dari situ ya teman-teman nanti bisa cocokkan konfirmasi dengan indicators. Oh bener nih bullish ya indicatorsnya berkata begini juga. Oh ini bearish indikatornya berkata begini. Nah itu bisa teman-teman lakukan ya dalam proses analisa data. Baru kemudian teman-teman buat simpulan. Oke marketnya bullish ya indikator saying bullish. Saya juga akan mengambil posisi long misalkan di situ. Baru yang terakhir ya ketika udah ketemu hasilnya entah itu berhasil atau gagal. Teman-teman lakukan evaluasi. Evaluasinya gimana ya? Misalkan saya sudah menganalisa ya, membuat hipotesis market naik didukung dengan indikator. Ternyata marketnya ini turun ya. Saya loss ya, ke stop loss. Terus ketika teman-teman berhasil misalkan ya, biasnya sama ya, kemudian alatnya sama dan ternyata hasilnya juga benar. Itu bisa juga teman-teman jadikan alat suatu evaluasi. Kalau memang analisanya ada yang salah ya, teman-teman lihat lagi, backtest lagi, letak salahnya di mana. Jadi itulah fungsinya melakukan evaluasi setelah menggunakan technical indicators. Nah, jenis indikator sendiri itu ada 3 teman-teman. Satu adalah trend indicators, 2 oscillator indicators, dan yang ketiga adalah volume indicators. Pada dasarnya trend indicators itu merupakan indikator yang teman-teman gunakan ketika teman-teman hendak mengetahui tren pergerakan harga. Apakah itu naik, turun, atau sideways. Kemudian osilator ini digunakan ketika teman-teman lihat momentum di market. Apakah market ini jenuh naik atau market ini jenuh turun. Ketika market ini jenuh turun ya ini dia ada di keadaan yang oversold. Sehingga ada kemungkinan ya market mengalami bounce. Tapi kalau market ini di keadaan yang overbought ya atau ada potensi koreksi ya ini berarti teman-teman bisa mungkin melakukan short sell di sini. Dan yang terakhir di sini adalah volume indicators, yaitu merupakan alat ya yang mengetahui tingkat partisipasi ya dan juga volume perdagangan dari setiap sesi trading. Di sini saya ingin membahas ya beberapa kesalahan yang saya bilang mungkin dilakukan ketika teman-teman ini menggunakan technical indicators. Apa aja kesalahannya? Jadi
Satu ya, ini teman-teman menggunakan 2 indikator atau lebih dalam satu kategori yang sama. Jadi ketika teman-teman memilih misalkan trend indicators pakai A, itu ya udah pakai aja. Jangan ya saya lihat misalkan trend indicators saya pakai EMA ya, sama Bollinger Band misalkan. Nah itu bertentangan ya teman-teman ya, bersilangan. Kadang sulit juga ya nemu titiknya ketika semua indikator tuh sepakat iya gitu. Karena kadang satunya iya, satunya belum. Satunya bullish, satunya bearish. Saya banyak ya menemukan kesalahan teman-teman ini ya pakai moving average ya ditambah super trend ya ditambah Bollinger Band. Itu adalah suatu hal yang kurang tepat. Karena pasti teman-teman bingung ya. Terus kedua ya teman-teman menggunakan terlalu banyak indikator dan kompleks juga. Nah ini menyambung juga ya karena saya tahu banyak meme di sini ya teman-teman. Ini yang pernah menganalisa TA ya, tapi semuanya di trading view-nya tuh full ya, gambar-gambaran indikator-indikator. Itu kurang efektif juga ya teman-teman. Karena simplicity is key ya. Kesederhanaan itu adalah kunci. Ketika teman-teman udah bisa baca price action dengan bagus, punya strategi trading yang sudah menguasai apa yang kita sampaikan, ini teman-teman sebenarnya gak perlu terlalu banyak ya punya insight. Karena itu juga akan menjadi hal yang backfire ke teman-teman. Terus yang ketiga, tidak melakukan backtest. Jadi apa yang kami sampaikan di Akademi Kripto udah kita backtest ya. Ya misalkan pakai stokastik ya 533 ya, 13 and 21 EMA itu hal yang sudah kita riset dan kita gunakan memang selama bertahun-tahun dengan tingkat akurasi yang bisa teman-teman lihat sendiri. Dan yang terakhir ya, berpikir bahwa indikator itu adalah dewa dan segalanya. Ini kadang ya, teman-teman mikir ya kalau udah pakai indikatornya teman-teman udah jago, apalagi ketika indikatornya yang beli. Karena ada banyak indikator ini yang tipenya ini bisa ya teman-teman beli 5 juta sebulan ya, 15 juta ya sebulan. Ada ya. Terus teman-teman berpikir saya udah beli mahal nih, ini pasti benar. Terus teman-teman all in rata kanan, aset terlikuidasi. Sehingga ketika teman-teman punya indikator, teman-teman tetap harus ya menerapkan risk dan money management yang cukup tepat. Nah, apakah teman-teman sudah siap ya trading menggunakan indikator? Mari kita bahas beberapa indikator yang cukup eksotik ya di sini. Kalau yang basic, teman-teman lihat di modul yang keempat. Oke, saya Alvesting dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di video selanjutnya.